wabarakatuh. Sevina Maulidia dari Rek 1 tingkat 1 ingin menjelaskan tentang shock anafilaksis. Jadi anafilaksis adalah suatu reaksi alergi berat yang terjadi dengan tiba-tiba dan mempengaruhi banyak sistem tubuh. Hal ini disebabkan oleh pelepasan mediator inflamasi dan sitokin dari sel mast dan basofil. Pelepasan ini biasanya merupakan suatu reaksi sistem imun, tetapi dapat juga disebabkan kerusakan pada sel-sel yang tidak berkaitan dengan reaksi ini. Ada imunologi. Jadi imunologi dalam mekanisme terkait reaksi imun. Imunoglobulin E atau IgE berkaitan dengan antigen, bahan asing yang menyebabkan reaksi alergi. Kombinasi antara IgE yang berkaitan dengan antigen mengaktifkan reseptor Fc epsilon Ri pada sel mast dan basofil. Sel mast dan basofil bereaksi dengan melepaskan mediator inflamasi seperti histamin. Mediator ini mengkaitkan kontraksi otot polos bronkus, menyebabkan pelebaran pembuluh darah, meningkatkan kebocoran cairan dari dinding pembuluh darah, dan menekan kerja otot jantung. Non-imunologi. Dalam mekanisme tidak terkait reaksi imun, terdapat suatu faktor yang secara langsung merusak sel mast dan basofil, sehingga keduanya melepaskan histamin. Nah, saat ini anafilaksis menyebabkan 500 sampai 1000 kematian setiap tahun atau 2,4 per 1 juta di Amerika Serikat. 20 kematian per tahun di Inggris, 0,33 per 1 juta, dan 15 kematian per tahun di Australia atau 0,641 per juta. Kematian antara tahun 1970-an hingga 2000-an sudah mengalami penurunan. Di Australia, kematian akibat anafilaksis yang disebabkan oleh makanan terutama terjadi pada wanita, sementara yang disebabkan oleh gigitan serangga terutama terjadi pada laki-laki. Pada shock anafilaksis, yaitu pada pasien suspek shock anafilaktik terdapat riwayat, yaitu mengkonsumsi alergen atau makanan, sengatan serangga misalnya lebah. Gejala-gejalanya yaitu urtikaria, gatal, angiodema, sesak napas, hipotensi. Posisi Trendelenburg. Hentikan semua pencetus shock, amankan ABC, letakkan pasien pada dasar keras. Jika stabil, tanda-tanda vital, dewasa, adrenalin 0,3 sampai 0,5, 1/1000 sekutan. Anak-anak adrenalin 0,01 mili per kilogram BB sekutan. Dapat diulang setiap 5 sampai 15 menit. Jika gagal, kurang dari 100 mmHg, tidak stabil. Adrenalin 0,1 mg 1/1000 atau 1 mg per mili. Diencerkan dalam 9,9 cc NaCl 0,9%. Diberikan secara perlahan selama 10 menit lebih. Awasi ABC dan tanda-tanda vital sampai shock teratasi. Lalu antihistamin 25 sampai 5 orang per oral untuk reaksi ringan 50 sampai 70 mg. Untuk reaksi berat 1 sampai 1,5 mg kilogram per dosis untuk anak setiap 6 jam. Nisilon 125 sampai 20 mg. Dexamethasone 20 mg. Ranitidin dewasa 150 mg, anak 50 mg setiap 8 jam. Jika berhasil, pasien boleh pulang. Jika tidak berhasil, kita rujukan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.